Kadang-kadang engkau tidak peduli akan Tuhan, tapi setelah engkau tua, mulai engkau akan berkata, apa yang harus saya buat? Tapi masa muda ini kesempatan bagimu. Kita orang-orang yang sudah tua ini, yang kadang-kadang yang sudah tua mulai menyesal. Kenapa dari waktu muda kau melayani Tuhan ya? Kenapa setelah tua ya? Nah sementara yang muda disuruh melayani Tuhan aja susah sekali. Ya. Waktu kita muda belum peduli sama Tuhan, petantang petenteng menggandeng perawan toh. Setelah tua apa? Kita digandeng perawat. Pak, bawa impusnya Pak, pelan-pelan masuk kamar mandi Pak, impusnya. Karena apa? Ada masanya. Tapi kalau sejak muda kita menggunakan iman, luar biasa. Waktu muda senang gadis manis ya. Begitu tua apa? Kencing manis. Aduh gitu ya. Waktu muda apa lagi? Senang minyak wangi. Setelah tua bawa minyak angin. Oh mau ibadah malam udah bawa minyak angin tuh. Apalagi Pak Pendeta? Waktu muda dia rajin ke diskotik. Setelah tua rajin ke apotik. Mana mau Pak? Beli obat kenapa? Akunya kumat deh. Apa itu asam urat? Kolesterolnya. Waktu muda apa? Gedugem terus. Dung. Setelah tua udah nongkrong itu. Nomor 52. Iya, sakit apa? Pak? Ada encok. Karena waktu muda tidak pernah hidup di atas iman kepada Tuhan. Kalau sudah kondisi seperti itu, mau diapain lagi kan? Nggak bisa kan? Di servis nggak bisa lagi di servis itu. Tukar tambah apalagi. Tapi hari ini siapapun engkau, kebanyakan orang Kristen yang penting saya sudah percaya Kristus, tidak pernah memfungsikan imannya. Iman itu mampu menembus keterbatasan. Iman itu mampu mengangkat engkau menuju masa depan. Baik Bapak Ibu semua, ekonomimu terpuruk hanya bisa diselesaikan oleh iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Ini yang kedua. Yang pertama tadi, pastikan kalau engkau mau bangkit, benar-benar bangkit, pastikan engkau sudah dimerdekakan Kristus. Yang kedua, berjalan di atas iman kepada Yesus. Fungsikan imanmu itu bisa menyelesaikan persoalan, bisa juga menjauhkan godaan dalam hidupmu, sehingga engkau tetap berdiri di atas iman kepada Yesus. Yang ketiga, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya kita tetap berdiri tegap ya, dan juga bersatu. Yang ketiga Bapak Ibu, coba kita lihat lagi di sini yang ayat 13 sampai 14, masih di Galatia pasal 5. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam firman ini, yaitu sama-sama 1, 2, 3. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bahkan di dalam ayatnya, kalau saudara lihat di sini, bahwa di dalam Kolose 3 ayat 14 dikatakan, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Bapak Ibu, orang yang bangkit itu adalah orang yang sudah dipastikan dimerdekakan oleh Kristus. Orang yang bangkit itu adalah orang yang berjalan di atas iman kepada Yesus. Dan yang ketiga dikatakan di sini bahwa kalau kita mau bangkit
jelas dikatakan, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kristen sekarang menjadi eksklusif, lalu terkurung di gerejanya A, terkurung di gerejanya B, ada gerejanya C, si C tidak lagi kenal si B. Saya melihat, Bapak Ibu, ini lihat sifat kasih di sini adalah, kalau Bapak Ibu lihat, bahwa kasih itu sifatnya universal. Ada dikatakan, kasihilah sesamamu manusia. Apapun sukumu, apapun usiamu berbeda, apapun warna gerejamu, kalau dia masih berdiri di atas iman kepada Yesus, itu saudaramu. Itu saudaramu. Kasih itu, nah, ini saya senang menjelaskan. Ini Jepara ini terkenal apa? Kota ukir, ya, Jati ya. Ukir, ada kusen, ada furniture, ada apa pokoknya. Bapak Ibu lihat, seindah apapun ukiran di pintu, seindah apapun ukiran di tiang kusen, kalau tidak dipadukan antara pintu dengan kusen, tidak ada nilai seninya. Apa yang membuat pintu dengan kusen menyatu? Ada yang tahu? Engsel. Halo? Engsel. Kok lebih pintar sana daripada hamba-hamba Tuhan ini? Yang membuat menyatu daun pintu, yang membuat menyatu daun jendela dengan kusennya, ada satu yang tidak bisa jelas dilihat, kecil, tapi itu yang mengikat, namanya engsel, Pak. Kasih itu seperti engsel, mengikat satu sama lain supaya kuat, supaya bersatu. Nggak bisa kita bersatu kalau tidak ada yang mengikat. Yang mengikat itulah yang dimaksud oleh Tuhan, yaitu kasih. Kasih itu mengikat, itu engsel, mengikat kelompok si A dengan si B, mengikat suku si A dengan suku si C, mengikat agama si A dengan agama si B, karena Allah berkata, kasihilah sesamamu. Katakan dia, kamu sesama saya nggak? Oh iya, kamu manusia, berarti harus dikasihi. Saya nggak tahu kok banyak orang menafsirkan salah. Orang nggak ada di situ disebut kasihilah sesamamu segereja, kasihilah sesamamu sedesa, kasihilah sesamamu hanya satu kecamatan. Tidak, sesamamu itu engsel membuat kita bersatu kuat. Coba lihat kiri kananmu, mungkin beda gereja. Salam dia, aku mengasihimu. Jangan karena di sini rapat-rapat duduk, besok kau gereja apa kau? Ya kan? Walau gereja si A liturginya beda dengan gereja si B, kalau masih Yesus disembah, engkau wajib hukumnya mengasihi. Ini hukum loh. Yesus langsung pulang dua, hanya dirangkum langsung dua hukum. Yang kita maksud di sini adalah mengasihi sesamamu. Karena apa? Kasih itu ibarat pintu berkat. Kalau engkau banyak mengasihi, berkatmu juga banyak datang. Pintu keselamatan juga. Makanya Rasul Yohanes berkata di dalam Yohanes pasal 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Karena kasih. Bayangkan di situ, harusnya orang percayalah yang membudayakan hidup di dalam kasih. Karena apa? Yesus sendiri menjadi motor, Yesus sendiri yang membawa, dan Yesus sendirilah kasih itu. Lalu kita pengikut Yesus harus menunjukkan kasih. Kalau engkau hanya mengasihi saudaramu satu rumah, saudaramu satu RT, saudaramu satu gereja, itu belum yang dimaksud Tuhan. Tapi siapapun dia, kalau dia manusia, Tuhan berkata,
kasihilah sesamamu manusia. Yang ketiga ini adalah budayakan hidup mengasihi. Jangan ada kebencian lagi. Jangan ada lagi gereja saya, gerejamu tidak masuk surga, gereja saya masuk surga, nggak tahu surganya di mana. Ini namanya menyakiti hati Tuhan. Kok buktinya Yesus kok disembah di sana? Perbedaan itu kalau diikat dengan kasih, baru kita bersatu. Ini Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kasih terhadap orang lain. Bahkan dikatakan kasihilah musuh. Ingat, saya dosen. Mahasiswa berkata begini, Pak, musuh kita itu siapa sih sebenarnya? Saya bilang, menurutmu siapa? Musuh kita yang membenci kita. Enggak, Tuhan bilang apa? Kasihilah musuhmu. Itu bukan musuhmu itu. Ingat baik-baik. Tuhan pernah berkata, Kejadian 3:5, itu pertama kali Tuhan bilang apa? Aku mengadakan permusuhan. Itu diperkenalkan musuh orang percaya adalah iblis, bukan manusia. Lalu diambil alih lagi, diingatkan Paulus lagi di dalam Efesus pasal 6. Dikatakan di sana, lawan kita bukanlah darah dan daging, tapi penghulu-penghulu di udara, roh-roh jahat. Kalau darah dan daging itu artinya manusia. Tapi kenapa kita lebih sering bermusuhan dengan manusia daripada iblis? Coba tanya di sini, ayo. Siapa yang sering lebih benci kepada sesamanya daripada kepada iblis? Lah iya. Karena apa? Inilah namanya salah alamat. Masalah alamat, aku bukan musuhmu. Saudaramu bukan musuhmu. Musuhmu adalah iblis. Dan tidak pernah Tuhan cabut itu. Makanya di sini Tuhan berkata, kasihilah sesamamu manusia. Kenapa? Karena kasih itu rupanya pintu untuk kita diberkati. Makin banyak kita mengasihi, makin banyak berkat turun. Makin banyak kita membenci, makin jauh berkat dalam hidupmu. Karena kasih itu adalah pintu berkat. Kasih adalah pintu pengampunan. Yang bisa kita mengampuni hanya karena kasih saja. Dan kasih juga adalah pintu keselamatan. Semakin kita banyak mengasihi orang, makin terbuka dia diselamatkan oleh Tuhan. Di situ kita terlalu mengunci. Kamu beda dengan aku. Iya kan? Tidak. Yang bisa merobohkan perbedaan itu adalah kasih. Dari situlah baru ada peluang mendapat keselamatan orang tersebut. Kasih bisa mengubah yang jahat jadi baik. Saya mantan geng tahun 84 di Pulau Gadung. Pasti semua tahu di sini Pulau Gadung. Tahun 84, kepala geng namanya geng Landong. Kerjanya hanya dua, copet dan jamret. Makanya tahun 85 itu terkenal pencopet penjamret itu orang Batak. Lalu almarhum Presiden Soeharto langsung dibuat kepres, yaitu penembak misterius atau Petrus, diberi hak membunuh orang-orang yang meresahkan kota besar. Tidak sedikit yang mati teman saya. Dan mayoritas penembak misterius itu justru orang Batak. Suatu saat dia bilang, Lek, ditunjukin becengnya langsung. Hati-hati. Oh iya. Dan bahkan ada kisah yang memilukan.
satu marga, dia nembak meninggal. Lalu dilayat, lalu didengar siapa yang meninggal, saudara kita. Dia datang, "Loh, aku yang menembak tadi," katanya. Karena begitu jahatnya manusia pada masa itu, sampai ada keresahan. Setelah saya bertobat baru saya tahu Tuhan hindarkan saya karena Tuhan mau pakai saya untuk melayani Tuhan. Lalu suatu saat ada seorang penginjil datang ke terminal. Dia masih semester, ya karena libur semester, dia penginjil. Biasa kalau kuliah masih semester 3, semester 4 semangat penginjilannya. Kalau sudah S2 malas, apalagi sudah S3. Hanya nunggu si matupang siang malam tunggu panggilan khotbah. Apa yang terjadi? Dia penginjil. Dia berani, satu-satunya berani mengatakan Injil ke saya. Hanya satu kalimat waktu itu. Sekarang nggak dulu itu kata itu nggak bisa buat tidur. Saya nggak susah tidur. Dia bilang apa? Hei, Lai. Oke lah, Lai berkeras sekarang. Saya mau tanya, kalau malam ini Lai ditembak mati, berani nggak berkata masuk surga atau neraka? Ketika Lai menjamret, langsung tembak mati. Berani nggak bilang masuk surga? Sejahat apapun orang kan pengennya ke surga loh. Ada yang mau ke surga? Amin. Siapa yang mau ke surga angkat tangan? Ya udah, Anda duluan, saya belakangan. Nah, kalau udah begitu susah kan? Atau saya belakangan, Anda duluan. Ini orang Kristen ini kadang aneh kan? Anak-anak mau ke surga Palu, siapa yang mau ke surga sekarang? Mau. Karena dianggap lebih nikmat di dunia ini. Nah, setelah itu kata itu saja dia kan emosi, saya tolak. Kamu berani-berani siarnya melayani saya begitu. Nah, apa yang terjadi? Malam gak bisa tidur, mimpinya buruk terus. Kalau aku mati hari ini berani aku bilang ke surga? Gak mungkin lah. Apa yang terjadi? Datang lagi 2 minggu lagi ketemu. Habis itu 3 hari kemudian saya masuk LP. Setelah itu datanglah surat dari Jogja. Anda diterima sekolah teologi. Bayangkan, dia daftar kayak sekolah teologi belum bertobat. STI. Wah, saudara saya bingung. Wah, ini mana mungkin ini mah masuk sekolah teologi? Dicari dapat koran pos kota. Namanya Landong Pullman itu masuk LP Cipinang. Datang saudara saya bawa. Bukamu ada di sini. Wah, mulai saya baca itu panggilan masuk. Semua yang dia bilang, "Oh, mau jadi pendeta, mau jadi pendeta, mau jadi pendeta." Mbahmu mau jadi pendeta. Bayangkan di situ. Jadi selama di tahanan, bukan LP Cipinang, tahanan dulu. Karena biasanya kalau kena ada tahanan dulu, baru proses itu mau sidang. Itu namanya komseko. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Akhirnya langsung hubungin. Biasanya di atas kami ada lagi di atas. Dulu yang menaungi kami ada Kopassus. Kasih tahu si Landong mau keluar. Karena kalau nggak keluar dia rugi, setorannya nggak dapat. Akhirnya diurus keluar. Maghrib keluar karena keluarnya kan biasa karena uang. Dikeluarkan pas maghrib lalu dilepas di lampu merah. Langsung dari lampu merah Komseko langsung dibawa ke stasiun kereta Jatinegara. Saudara saya sudah tunggu di sana. Langsung dibawa naik kereta ke Jogja. Karena dipanggil dia stay. Padahal yang penting saya keluar itu aja dulu. Ya kan, aman dulu keluar dari Komseko. Udah setelah itu naik kereta. Biasa kan kalau naik kereta kita kalau malam itu beli tiket pasti nggak ada lagi tempat dulu toh. Zaman dulu kan udah desak-desakan sampai berdiri banyak orang. Akhirnya saudara saya bilang, kok matamu itu seram banget, pakai kacamata hitam sajalah. Kalau orang melihat karena babak belur pada masa itu. Jadi
tua, coklat apa, biru apa begitu. Nah udah, pakai kacamata hitam. Malam hari naik kereta pakai kacamata hitam. Aduh, ya itu belum bertobat, jangan belum bertobat. Saya dengan saudara saya udah tua, agak tua begitu. Karena sudah nggak dapat tiket berdiri. Udah, mulai 20 menit di kereta. Saya tanya berapa lama ya kalau ke Jogja? Oh besok pagi sampai. Lama juga ya. Jadi kita berdiri begini. Ya bagaimana lagi? Saya lihat dia sudah tua. Nah mulai saya ngelirik-lirik, langsung marah dia. Jangan buat kejahatan di sini. Ya, mulai kan, jangan buat kejahatan. Oh tidak. Ada 2 anak muda, satu kursi kan 2 tuh. Pakai kacamata hitam. Saya begini aja diangkat ngelotok. Yang 2 itu berdiri. Mas, duduk mas. Dari tadi ke dalam hati saya kan. Oh jangan. Duduk aja. Udah dia kok yang masuk. Yang 2 itu takut melihatnya. Karena saya kadang-kadang buka gini. Nah kan begitu ya. Karena aku kasihan sama dia. Udah sampai Jogja. Aman sampai Jogja. Yang anak muda itu berdiri terus. Siapa tahu ada di sini ya, maafkan saya ya. Nggak ada ya. Aduh, udah sampai di Jogja. Sudah terlambat. Pakai kacamata hitam. Masuk ke kantor. Ada seorang wanita di bagian penerima siswa. Saya gedor. Masuk pakai kacamata. Diam. Buka kacamata. Tak sopan. Baru itu orang yang berani marah ke saya. Oh kalau itu udah habis biasanya. Kalau di lapangan sana. Lalu apa yang terjadi? Buka. Bu, mata saya sakit. Tidak peduli. Anda harus sopan. Nahan-nahan lah, saudara saya bilang tahan gitu. Oke, sabar gitu ya. Habis itu apa yang terjadi Bapak Ibu? Ya, setelah itu saya buka kacamata. Baru jalan, dilihat, pakai kacamatanya. Matanya itu seram sakit mata ya. Pakai lagi. Benar tes kesabaran pertama. Langsung duduk. Anda namanya begini. Nah, Anda sudah telat, katanya Anda kecelakaan. Rupanya saudara saya rekayasa. Belum bisa datang karena kecelakaan, padahal baru proses keluar dari tahanan. Mana ini? Ya namanya orang Batak. Batak itu singkatannya banyak taktik. Nah setelah itu, ya saya nggak tahu itu apa Roh Kudus bekerja waktu itu kan saya belum. Yang penting ngomong aja lah. Katanya Anda kecelakaannya. Kok nggak ada luka? Waduh, mulai tertekan. Dulu kan lihai. Ya, gitu kan? Begini Bu, saya tinggal di Perumnas Klender. Oh ya, saya bawa Vespa. Waktu saya bawa Vespa, ada seorang ibu bawa anak kecil nyebrang anak sekolah. Nah waktu itu saya mau nabrak. Waktu saya mau nabrak langsung ngerem, saya tolong anak itu. Nah terus saya dikubukin massa Bu. Makanya begini, saya gak jatuh dikubukin massa. Oh, pantasan begitu matanya. Akhirnya diterima. Mudah-mudahan gak di sini saya bohongin dia. Bapak Ibu, apa yang membuat? Karena ada seorang pemuda hanya menyampaikan kasih Tuhan dengan suara belepotan. Ternyata Roh Kudus bekerja membuat saya resah. Ternyata kasih itu membuka pintu keselamatan. Akhirnya saya diselamatkan oleh Tuhan. Dan saya pun dipakai untuk menyampaikan berita keselamatan itu. Kitalah sebenarnya yang dipercaya Tuhan untuk menyampaikan berita keselamatan. Keselamatan itu gak mungkin didapat orang kalau engkau tidak memiliki kasih. Kasihilah sesamamu. Itulah pintu keselamatan buat dia nanti. Kasih itu pintu berkat. Makanya di sini saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dan juga kalau kita antar gereja kuat, tidak ada yang bisa membuat mengikat kita selain kasih itu. Anak-anak muda diikat dengan tali kasih. Anak-anak orang-orang tua para hamba Tuhan. Itu yang dikatakan oleh Paulus tadi.
Bahwa dikatakan jelas bahwa di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Dia yang mengikat. Jangan-jangan ada yang sudah lama kecewa di sini karena tidak diperdulikan orang lain. Karena dia tidak pernah merasakan sentuhan kasih daripada saudara. Hari ini saya mau, kalau kita mau bangkit dan bersatu, ada 3 hal. Pastikan dirimu sudah dimerdekakan oleh Kristus. Mulailah engkau berjalan mengandalkan iman dan budayakan hidup di dalam kasih, sehingga kita kuat bersatu. Apapun persoalanmu hari ini, mungkin kau berkata, apa mungkin saya bisa bangkit lagi? Apa mungkin bisa lagi ekonomi saya bangkit? Apa mungkin bisa masa depan saya bangkit? Apa mungkin saya bisa bangkit dari keterpurukan ini? Apa mungkin saya bisa bangkit dari penyakit ini? Saya mau katakan, kalau engkau mau dimerdekakan Kristus, berarti engkau akan bisa tegak berdiri di atas imanmu. Kalau engkau percaya kepada Yesus, tundukkan hatimu hari ini. Haleluya Yesus. Mungkin engkau sudah lama kecewa. Mungkin engkau sudah lama merasa diabaikan. Bahkan engkau merasa banyak sekali orang membencimu, sehingga engkau merasa tidak ada arti hidupmu. Hari ini saya mau katakan, maukah engkau dimerdekakan oleh Kristus? Mungkin engkau sebagai anak muda, engkau merasa dihina oleh orang lain, engkau merasa tidak dianggap oleh teman-temanmu. Tapi saya mau katakan, engkau bisa diubah oleh Tuhan kalau engkau mau dimerdekakan oleh Kristus. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, mulailah pikirkan kembali. Tidak bisa kita bersatu kalau tidak ada yang mengikat. Yang mengikat adalah kasih. Kita menundukkan hati. Semua tim boleh masuk ke atas.